Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini Allah masih memberikan kita semua kenikmatan sehat, kenikmatan penglihatan, kenikmatan bernafas, kenikmatan pendengaran, yang bahkan tidak bisa kita hitung satu persatu seberapa besar nikmat yang Allah berikan. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Selamat pagi adik-adik semua, peserta masa orientasi siswa SMP IT Ar-Rayhan Bantul. Perkenalkan, nama saya Solihah Putri Syahidah, biasa dipanggil Mbak Putri. Alhamdulillah, saya baru saja lulus kuliah dan saat ini sedang mulai bekerja. Nah, beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh Bu Lulu selaku kepala sekolah SMP IT Ar-Rayhan. Saya diminta untuk mengisi tentang dunia remaja. Padahal saya sudah tidak remaja, itu kan. Tapi insya Allah bisalah membayangkan dunia adik-adik sekalian. Karena dulu saya juga pernah remaja gitu. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit tentang dunia remaja. Nah, di judulnya saya sudah mencantumkan, adik-adik bisa membaca, dunia remaja, saatnya menggali diri dan membangun mimpi. Wah, apaan tuh menggali diri? Biasanya kan menggali tanah, menggali got. Nah, sekarang kita menggali diri gitu. Jadi menggali diri itu adalah mencari sebenarnya di diri kita tuh ada apa sih? Sebenarnya kita tuh bisa apa sih? Nah, itu akan kita bahas di sesi kali ini. Dan juga kita akan membahas tentang membangun mimpi. Widih, bahasanya membangun mimpi. Biasanya membangun rumah, membangun bangunan. Sekarang kita akan membangun mimpi. Widih, kenapa sih membangun mimpi harus di dunia remaja? Gitu. Nggak harus kok, tapi ketika dunia remaja masuk, itu adalah saat yang tepat untuk membangun mimpi. Nah, oke, kita awali dengan slide pertama. Apa sih yang adik-adik bayangkan tentang dunia remaja? Adik-adik kan baru aja nih lulus SD. SD itu kan identik dengan anak-anak, segalanya dibantuin sama orang tua. Habis itu belajarnya menyenangkan sambil bermain, banyak bermain dengan teman-teman, kemudian bekerja dalam kelompok, dan masih banyak lagi gitu kan. Karena SD itu lebih banyak bermainnya gitu. Terus apa sih bedanya sama SMP gitu? Teman-teman pasti nggak bisa membayangkan gitu. Waduh, baru masuk SMP nih, kira-kira dunianya seperti apa ya? Apakah ketika aku SMP aku sudah menjadi orang dewasa? Apakah ketika aku SMP aku sudah boleh melakukan banyak hal menurut aku gitu? Apakah ketika aku menjadi anak SMP aku sudah boleh memilih sesuatu dengan keinginanku? Nah, itu pasti menjadi pertanyaan di benak adik-adik semua gitu ketika masuk ke dunia remaja saat SMP. Padahal betul, semuanya betul. Cuman, ada cumannya nih. Nah, kita akan membahas membahas di slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya kita akan melihat. Nah, masa remaja itu adalah momen awal pendewasaan. Jadi, kalau udah masuk SMP tuh pasti pada bilang, aku tuh udah bukan anak kecil lagi loh bunda. Aku tuh udah bukan anak kecil lagi loh ayah. Kenapa sih ayah masih menganggap aku anak kecil gitu. Jadi SMP tuh
emang udah bukan anak kecil lagi. Dan ini memang sebuah langkah awal adik-adik menuju kedewasaan. Namanya remaja. Nah, di masa awal pendewasaan ini, adik-adik akan merasakan banyak hal, yaitu yang paling bakal sering dirasain adalah kegalauan. Iya, galau. Tapi galau ini bukan galau yang cinta-cintaan kayak di sinetron gitu. Jadi galaunya itu tentang sederhana. Jadi misalnya aku punya teman, terus biasanya kita bareng-bareng terus. Tiba-tiba temanku main sama teman yang lain, langsung galau, langsung sedih. Sesederhana itu. Ada juga nih, aku pengen ngikutin tren. Misalnya kalau sekarang trennya TikTok gitu, atau ada game Mobile Legend gitu. Cuman aku nggak bisa maininya, atau aku nggak dikasih HP sama orang tua, jadi nggak bisa ngikutin. Akhirnya langsung galau. Terus contoh lainnya kayak semisalnya teman aku punya ini, teman aku punya mainan, bukan mainan sih, teman aku punya barang ini, terus aku nggak punya. Aku kok gini banget ya. Jadi kayak rasanya tuh aku harus sama dengan yang lain. Kalau nggak sama dengan yang lain tuh rasanya kok galau banget. Nah, itu salah satu perasaan yang dirasakan teman-teman ketika awal pendewasaan. Dan ya tidak masalah gitu kan memiliki perasaan-perasaan itu. Cuman tidak baik juga dipertahankan gitu kan. Boleh melewati masa-masa itu, cuman pelan-pelan untuk merasa tidak apa-apa dengan kondisi seperti itu. Jadi misalnya lagi tren TikTok gitu kan, tapi mengikuti trennya dengan sesuatu yang lebih baik gitu. Jadi misalnya ini si A ikut mainan TikTok loh. Oh iya, main TikToknya gimana? Joget-joget. Kayak yang di yang di TikTok yang lainnya itu banyak yang joget gitu. Oh, kalau aku enggak loh. Aku mainan TikTok tapi buat membagikan cara-cara yang keren. Jadi misalnya cara membersihkan gelas dengan baik, atau cara menulis dengan baik. Aku bagiinnya lewat TikTok gitu. Nah, tetap mengikuti tren tapi dengan cara yang berbeda. Memang agak sulit sih awalnya, cuman memang momen awal pendewasaan itu menjadi sesuatu hal yang amat penting gitu. Jadi teman-teman bisa memilih gitu kan, mau mengikuti tren dengan cara yang seperti apa. Kayak gitu ya untuk momen awal pendewasaan. Jadi memang dunia remaja seperti itu, punya banyak pilihan yang akan adik-adik hadapi gitu. Pasti bakal banyak yang bakal ditemuin gitu. Cuman tetap saja harus mulai belajar untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Gitu ya adik-adik. Nah, selanjutnya dunia remaja itu memiliki rasa penasaran yang tinggi. Iya, jadi kayak apa-apa pengen tahu aja. Apa-apa dikepoin terus. Soalnya ya aku kan pengen tahu, masa aku pengen tahu nggak boleh. Nah, rasa penasaran yang tinggi ini bisa adik-adik manfaatkan untuk memaksimalkan bakat adik-adik. Jadi misalnya adik-adik sebenarnya belum tahu loh punya bakat apa, punya bisanya apa sih aku tuh. Nah, dari sini adik-adik bisa memulai dengan mengikuti banyak kegiatan yang ada di sekolah. Jadi ekstrakurikuler, organisasi OSIS, atau kegiatan sosial, adik-adik bisa ikutin gitu untuk mencari sebenarnya aku tuh bisanya di apa sih. Nah, rasa penasaran ini bisa digunakan untuk hal-hal yang baik gitu. Jadi jangan kepo doang sama
pemberitaan di sosial media, artis Korea ini lagi hits gara-gara habis membuli gitu, atau misalnya artis Korea ini baru aja comeback gitu. Jangan gitu kan. Game Mobile Legend ini baru aja diupdate gitu. Nah, keponya jangan buat kayak gituan, tapi keponya untuk mencari ini, menggali diri, sebenarnya aku tuh bisanya apa sih. Nah, itu di masa-masa remaja ini adik-adik bisa mencari dengan mengikuti ekstrakurikuler, kegiatan-kegiatan di sekolah, aktif di kelas, aktif bertanya gitu kan, kepo sama pelajaran gitu kan. Bu guru, kenapa ini bisa jawabannya seperti ini? Banyak bertanya. Nah, itu menunjukkan bahwa masa remajanya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah masa remaja itu adalah gampang cari temen. Iya, jadi semuanya tuh mau berteman sama kita gitu. Jadi kayak yuk main bareng, itu adalah sebuah kata yang sering banget didengerin gitu kan. Karena emang apa ya, punya banyak temen tuh gampang banget ketika masa remaja gitu kan. Nah, cuman ini berteman dengan semua orang boleh gitu kan, tapi tetap harus mencari teman-teman yang bisa membawa adik-adik semua ke hal-hal yang baik. Jadi bukan berarti kalau misalnya dia nggak baik terus dimusuhin, nggak kayak gitu. Jadi adik-adik bisa merangkul teman-temannya untuk menjadi baik juga. Jadi biasanya para remaja ini gampang keikutan pergaulan gitu. Nah, sekarang adik-adik menjadi orang yang membuat teman-teman kebawa pergaulannya adik-adik gitu. Jadi kebalikannya gitu. Jadi sama-sama memberikan hal-hal baik gitu deh. Agak bingung ya, agak susah sih kalau online gini. Cuman intinya adalah mencari teman sebanyak-banyaknya, gak apa-apa, tapi tetap satu, jangan lupa bahwa bertemanlah, bersahabatlah dengan orang-orang baik gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, banyak yang bilang kalau anak remaja itu emosinya gak stabil. Kenapa sih bisa gak stabil? Nah, ternyata kalau secara fisik anak SMP itu, anak awal-awal remaja itu terjadi perkembangan emosi. Jadi karena ada perkembangan fisiknya, jadi ada perkembangan emosi. Jadi kan masa-masa pubertas ya. Kalau yang ahwat dapat haid, kalau yang ikhwan dapat mimpi basah. Nah, masa-masa itu membuat hormon-hormon di adik-adik semua naik. Jadi biasanya lebih sulit mengatur emosi. Nah, di sini adik-adik bisa belajar untuk mengatur emosinya adik-adik gitu. Jadi kalau misalnya dilarang sama bunda, gak boleh ini, kau masih terlalu kecil, ya jangan langsung ngelawan gitu kan. Coba diatur emosinya baik-baik, meskipun agak sulit ya, karena ini fisik dari emosi dari dalam diri adik-adik, tapi bukan berarti tidak bisa gitu kan. Nah, ini namanya belajar mengatur emosi. Baru aja dimarahin sama bu guru gitu, ya yang nggak apa-apa, ya sabar gitu kan. Oh, mungkin evaluasi diri nih, langsung lihat tadi aku ngelakuin kesalahan apa ya. Nah, itu jadi bisa jadi orang lain marah ke adik-adik ya karena adik-adik baru saja melakukan kesalahan. Kalau enggak adik-adik baru saja
ngelakuin sesuatu yang berbahaya. Jadi salah satu bentuk perlindungannya yaitu marah-marah, salah satu bentuk rasa kasih sayangnya. Cuman jangan langsung diambil hati. Kalau bahasa sekarangnya jangan langsung baper. Jadi coba pelan-pelan diatur emosinya. Oke, lanjut ya. Kita langsung ke yang selanjutnya adalah di masa remaja ini adik-adik bisa belajar untuk menjadi orang yang baik. Ya, jadi belajar menjadi orang baik itu artinya adik-adik memperdalam nilai-nilai agama. Jadi kalau misalnya adik-adik belajar di sekolah tentang akidah akhlak, adik-adik belajar di sekolah tentang pendidikan agama Islam, Quran, hadis, tahsin, tahfiz, itu salah satu bentuk adik-adik belajar untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena sesungguhnya orang yang baik di mata Allah pasti akan baik di mata manusia juga. Itu ya. Jadi jangan sampai ibadahnya terlewatkan. Jangan sampai sholatnya, ibadahnya itu terlewatkan. Apalagi kalau lagi banyak-banyakin ibadah, widih, keren banget tuh. Dan ibadahnya jangan sendirian, ajakin teman-teman yang lain. Kalau lagi masa pandemi gini mungkin adik-adik bisa lewat telepon, lewat WhatsApp gitu ya. Dan aku termasuk orang yang tidak terlalu menentang penggunaan handphone untuk remaja gitu kan. Bahkan rata-rata sekarang orang tua lumayan ngelarang gitu kan buat main gadget lama-lama gitu. Ya kalau terlalu lama juga nggak boleh. Cuman yang perlu ditandain adalah ya boleh main gadget, boleh main HP, boleh main smartphone gitu. Cuman jangan sampai main smartphone-nya cuman buat mainan doang. Harus ada hal-hal bermanfaat yang bisa digunakan. Smartphone itu kan untuk orang smart. Nah, kalau cuma buat main game doang, tidak bisa termaksimalkan smartphone-nya ini. Jadi, apalagi kalau cuma buat nonton video TikTok doang, buat Instagraman doang, buat nontonin opa-opa Korea doang. Ya, jangan kayak gitu. Jadi, penggunaan smartphone ini bisa dengan hal-hal yang baik sebagai tempat sarana teman-teman buat melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang kreatif. Jadi misalnya yang biasanya cuma main game doang, coba diganti dengan membuat sebuah karya, misalnya pakai aplikasi Canva atau aplikasi editing video, buat sebuah video, buat sebuah desain yang bagus gitu kan. Atau misalnya pakai aplikasi-aplikasi yang sebenarnya sudah memudahkan adik-adik sendiri untuk melakukan kreativitas. Jangan cuman buat main game aja, jangan cuman buat kebahagiaan diri sendiri aja, tapi harus ada hasil yang teman-teman gunakan sebagai seorang smart yang pintar, yang smart pas lagi menggunakan smartphone kayak gitu ya. Dan ya itu salah satu bentuk teman-teman menjadi orang yang baik, belajar menjadi orang yang baik. Nah, yang terakhir adalah masa remaja itu masa-masa merangkai mimpi. Aku pengen jadi dokter yang bisa menolong banyak orang. Nah, bercita-cita tuh boleh sekali loh adik-adik. Bahkan dulu Mbak Putri itu pertama kali merangkai mimpi itu waktu SMP. Ingat banget. Dulu mulai merangkai satu persatu mimpinya. Dan alhamdulillah satu persatu kini terwujud gitu kan. Meskipun masih banyak yang belum terwujud, tapi mimpi itu bertahan, teringat sampai saat ini. Karena emang saatnya menentukan jalan hidup kita ke depannya itu seperti apa di masa remaja ini.
Jadi mulai coba kita merangkai mimpi kita satu persatu. Nah, mimpinya jangan cuma mimpi profesi doang. Aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi polisi, aku pengen jadi chef, atau pengen jadi apapun itu. Jangan cuman profesi doang, tapi harus ditambahin belakangnya. Aku pengen jadi dokter yang bisa menolong banyak orang. Aku ingin menjadi polisi yang jujur dan amanah. Aku ingin menjadi guru yang bisa mengajar dengan tulus. Aku ingin menjadi, yang kayak gitu-gitu. Jadi nggak cuman aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi polisi. Nggak, harus ada di belakangnya embel-embelnya. Pengen jadi dokter yang seperti apa? Pengen jadi polisi yang seperti apa? Atau pengen jadi artis yang seperti apa? Kayak gitu ya. Nah, itu jadi intinya dunia remaja itu adalah awal pendewasaan teman-teman. Kalau orang-orang bilangnya kalau remaja itu masa-masa yang gak bisa diatur. Cuman Mbak Putri gak setuju sama statement itu. Oh, kata siapa remaja gak bisa diatur gitu kan. Karena sebenarnya remaja ini punya kesempatan untuk memilih menjadi remaja yang seperti apa, memilih lingkungannya, memilih teman yang baik atau teman yang buruk, memilih untuk marah-marah atau memilih untuk bersabar, memilih menjadi orang yang baik, beribadah, rajin sholat, rajin puasa, atau menjadi orang yang malas beribadah, menjadi orang yang punya mimpi atau menjadi orang yang tidak punya mimpi. Itu semua kembali kepada adik-adik semua. Adik-adik maunya yang mana? Gak bisa dipaksain. Oke, dan terakhir Mbak Putri pengen menyampaikan bahwa setiap waktu, setiap masa yang kamu miliki itu sangat berharga. Karena ketika barang hilang bisa diganti. Ketika sesuatu hilang masih bisa diganti. Tapi kalau waktu hilang itu gak bisa diganti. Jadi adik-adik jangan pernah menyanyiakan waktunya ya, apalagi waktu remajanya. Karena Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, menaklukkan Konstantinopel saat usia 21 tahun. Itu 21 tahun seumuran Mbak Putri. Dan pasti untuk mencapai usia segitu bisa menaklukkan Konstantinopel, masa remajanya pasti gak pernah malas-malesan. Sholatnya 5 waktu berjamaah, sholat malamnya gak pernah lupa. Dan masih banyak contoh-contoh tokoh Islam yang masa remajanya enggak sulit diatur, malah justru masa remajanya luar biasa. Dan harapannya adik-adik semua bisa mempelajari hal-hal itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa Mbak Putri sampaikan. Maaf banget kalau semisalnya kurang menarik atau tidak terlalu jelas. Insya Allah mari kita berdoa bersama agar segala macam bencana ini, pandemi ini akan segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka dan berbagi cerita langsung ya. Karena rasanya aneh aja gitu, nggak ketemu langsung dan menyampaikan sesuatu. Jadi mari kita berdoa bersama agar segera Allah angkat bencana ini dan kita semua bisa menjalankan ibadah sebaik mungkin, bisa bertemu lagi seperti biasanya. Mungkin itu saja ya. Kalau banyak salah kata mohon dimaafkan. Semoga teman-teman bisa memanfaatkan masa remajanya dengan baik dan bisa menjadi Muhammad Al-Fatih selanjutnya. Gitu. Terima kasih.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.